Longsor di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave milik PT Freeport Indonesia pada Senin, 8 September 2025 sekira pukul 22 WIB sedang menjadi sorotan. Total korban dalam insiden ini adalah 7 orang, dengan 2 meninggal dunia dan 5 masih hilang. Proses evakuasi terus berlangsung di tengah kondisi tambang yang labil dan penuh risiko. 2 korban meninggal dunia atas nama Wigi Hartono dan Irawan. Mereka teknisi listrik dari PT Cita Kontrak. Mereka tertimbun lumpur basah pada Sabtu, 20 September 2025. Tim penyelamat tambang bawah tanah telah menemukan 2 dari 7 pekerja yang terjebak akibat longsor tambang bawah tanah. Longsor ini terjadi karena aliran material basah dalam jumlah besar di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave. Dalam insiden longsor tersebut, 7 pekerja terjebak dalam tambang bawah tanah. Setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari, 2 pekerja ditemukan pada Sabtu, 20 September 2025, sekira pukul 8.45 WIB. Sayangnya, saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Penemuan ini dibenarkan Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildiario Budiman. 2 korban tersebut ditemukan tertimbun dalam lumpur basah, katanya. AKBP Bilianda mengatakan, mengungkapkan identitas 2 jenazah korban insiden wetmuk atau longsor di tambang bawah tanah itu. Mereka masing-masing bernama Irawan, 46, asal Cilacap dan Wigi Hartono, 37, asal Tulungagung, Jawa Timur. Setelah proses identifikasi atau visum dan disalatkan, jenazah langsung diterbangkan ke rumah duka masing-masing, kata Kapolres AKBP Bilianda. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati membenarkan evakuasi 2 jenazah tersebut. 2 jenazah tersebut diduga adalah rekan-rekan mereka yang terjebak dalam insiden luncuran material basah di Grasberg Blok Cave. Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan memastikan pendampingan penuh bagi mereka, katanya. Sementara itu, masih ada 5 pekerja yang masih dalam pencarian. Mereka juga terjebak saat terjadi longsoran tersebut. Kami terus melanjutkan pencarian dan penyelamatan rekan-rekan lainnya dengan mengerahkan segala daya upaya, kata Katri Krisnati. Firasat Irawan. Sebelum meninggal dunia, Irawan seolah sudah mempunyai firasat akan terjadi longsor di lokasi tersebut. Hal itu disampaikan Muhammad Taufik Hidayatullah. Dia adalah kerabat sekaligus tetangga dan salah satu orang yang sempat bertemu langsung dengan Irawan sebelumnya meninggal dunia. Irawan merupakan warga asal Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Beliau telepon, saya minta waktu untuk ketemu. Saya jawab cukup lewat WhatsApp atau telepon saja. Tapi beliau bilang, saya harus ketemu. Kenang Taufik, Minggu, 21 September 2025. Karena kesibukan di bulan Rabiul Awal, dia sempat menunda. Namun pada akhirnya Irawan datang ke rumahnya pada Asyar. Kedatangannya bukan sekadar silaturahmi, melainkan sebuah pamitan yang begitu dalam. Beliau datang khusus meminta maaf atas segala kesalahan. Padahal menurut saya beliau tidak punya salah apapun, karena tiap bertemu selalu membicarakan hal-hal baik, ujarnya. Tak hanya itu, Irawan juga sempat meminta doa agar senantiasa diberikan keselamatan selama bekerja. Beliau bilang 2 hari lagi akan kembali ke Papua dan mohon doa karena tempat kerjanya agak berisiko, tutur Taufik. Ketika ditanya apa maksudnya berisiko, almarhum menjawab dengan kalimat yang kini terasa seperti firasat. Kalau suatu saat jalan masuk ambruk, longsor, atau tiba-tiba tertutup material, maka sudah selesai, ucapnya saat itu. Taufik hanya bisa menyarankan agar almarhum memperbanyak sholawat dan itu menjadi percakapan terakhir mereka. Tak berhenti di situ, Irawan juga menitipkan pesan soal kurban, bahwa dia ingin berpartisipasi, baik dengan sapi maupun kambing untuk dirinya dan sang istri. Beliau bilang kalau nanti di masjid ada rombongan kurban, beliau ikut 2, untuknya dan istrinya, kata Taufik. Sikap dermawan itu bukan hal baru, sebab bagi para tetangga, almarhum memang dikenal sebagai pribadi pendiam, namun suka berbuat kebaikan. Selama bertetangga beliau orangnya sangat baik, tidak pernah menyusahkan, malah sering membantu, tambahnya. Saat mendengar kabar adanya longsor di area tambang bawah tanah PT Freeport, Taufik mencoba menghubungi Irawan berkali-kali. Namun takdir berkata lain, ponsel Irawan tak pernah aktif, hingga akhirnya kabar duka itu benar-benar sampai ke telinga keluarga. Bagi tetangga dan sahabat, pesan terakhir Irawan tentang maaf, doa, dan kurban akan selalu dikenang sebagai jejak kebaikan yang dia tinggalkan. Setelah hampir 2 pekan pencarian penuh harap, keluarga besar Irawan, 46, harus menerima kenyataan pahit.
Pria asal desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, itu menjadi salah satu korban tertimbun longsor material basah di tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, GBC, Tembagapura, PT Freeport Indonesia. Sabtu, 20 September 2025, sekira pukul 21.59, peti jenazah Irawan tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, IA. Tepat pukul 00.47, Minggu, 21 September 2025, jenazah sampai di rumah duka Jalan Mundu RT 04 RW 04, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan. Tangis pecah, doa dipanjatkan keluarga menyambut kepulangan laki yang selama 8 tahun mengabdikan diri sebagai mekanik di PT Freeport Indonesia. Almarhum dimakamkan Minggu, 21 September 2025, di Taman Firdaus, Dusun Gumlar Kulon, Desa Kalisabuk, tak jauh dari tanah kelahirannya. Kakak kandung Irawan, Sigit Wahyudi, 47, masih ingat jelas bagaimana pertama kali kabar longsor itu dia dengar. Saya lihat di Facebook ada berita longsor. Tetapi waktu itu belum tahu kalau adik saya jadi korban, ucapnya. Kabar duka baru benar-benar sampai ketika pihak keluarga dihubungi bahwa Irawan termasuk dalam pekerja yang meninggal. Mendengar adik meninggal, bagaimana lagi, sudah risiko kerja, lanjut Sigit. Sebelum tragedi, komunikasi terakhir terjadi pada awal September 2025. Pada Agustus 2025, Irawan pulang cuti 6 bulanan. Sigit mengatakan, pada awal September 2025, Irawan kembali ke Tembagapura untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah digelutinya bertahun-tahun. Di mata keluarga, Irawan dikenal pendiam, sederhana, namun ringan tangan membantu. Dia sering ikut menyumbang untuk musala dan masjid, bahkan kerap berkurban diam-diam tanpa banyak bicara. Terakhir dia bilang mau kurban lagi, tapi belum sempat terlaksana sudah keburu pergi, tutur Sigit. Kini, duka tak hanya menyelimuti sang kakak, tetapi juga sang istri, Dwi Saptorini serta 2 anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD dan SMK. PT Freeport membantu biaya perjalanan keluarga untuk mendampingi pemulangan jenazah dari Tembagapura hingga Cilacap. Saya dan istri adik saya kemudian berangkat ke Papua, dibiayai Freeport, ujarnya. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, Irawan meninggalkan kesan dalam sebagai sosok tenang yang lebih suka membuktikan kebaikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Pada Minggu, 21 September 2025, ini, keluarga, sahabat, dan warga sekitar mengiringinya ke peristirahatan terakhir, dengan doa semoga amal ibadahnya diterima Tuhan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, dengan suara terbata-bata menyampaikan duka cita kepada keluarga korban insiden luncuran material basah di lokasi tambang bawah tanah area Grasberg Blok Cave, Tembagapura. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar PT FI dan kehilangan yang tidak tergantikan. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan daripada kehilangan rekan kerja, kata Tony dalam video yang diterima Antara di Timika. Atas nama perusahaan kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. PT FI akan terus mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga di masa sulit ini, sambungnya. Tony mengatakan, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja itu dengan mengerahkan seluruh sumber daya, peralatan dan keahlian yang dimiliki. Meski terus menghadapi tantangan yang sangat besar dan risiko keselamatan yang sangat membahayakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.